Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ustazah juga dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah juga kita dapat bertemu walaupun hanya video ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas mengenai the playlist of the day. Nah, apa sih the playlist of the day? The playlist of the day itu adalah surah-surah apa saja yang sering kita putar atau murotal surah apa saja yang sering kita dengarkan. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan berbagi surah-surah apa saja yang merupakan surah favorit Ustazah. Semoga surah-surah tersebut dapat menginspirasi teman-teman ya. Oke, surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, kenapa sih Ustazah suka sama surah Al-Fatihah? Yang pertama, selain surah ini adalah surah pertama yang Ustazah hafal, surah ini juga termasuk surah pendek. Tapi, walaupun ini surah pendek, kata Rasulullah, surah ini merupakan surah yang paling agung ya teman-teman. Dan ketika kita membacanya berulang-ulang, maka itu artinya kita sedang meminta petunjuk kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Nah, dalam surah ini terdapat ayat yang berbunyi ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya berikanlah kami jalan yang lurus. Surah yang kedua itu adalah surah Al-Insyirah. Kenapa Ustazah sangat suka surah ini? Karena menurut Ustazah surah ini sangat motivasi. Nah, dalam surah ini terdapat ayat yang artinya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, apalagi untuk keadaan kita seperti ini ya teman-teman. Yakin saja setelah kita melalui kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Oke? Yang ketiga, ini adalah surah Al-Baqarah. Nah, surah ini itu selalu menemani Ustazah saat Ustazah sendirian atau saat Ustazah merasa takut. Nah, jika Ustazah merasa seperti itu, Ustazah langsung saja menyetel murotal surah ini. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ini juga mencakup ayat ruqyah dan ayat kursi ya teman-teman. Nah, jadi banyak deh keistimewaan dari surah Al-Baqarah ini. Yang ketiga adalah surah Al-Kahfi. Ustazah suka surah ini karena surah Al-Kahfi dapat menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menghafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Kalau antum sudah hafal atau belum? Hafalkan ya. Dan jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi. Waktunya dapat dimulai dari malam Jumat sampai Jumat sore. Karena Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Nah, banyak banget kan manfaat membaca Al-Kahfi. Jadi, antum jangan lupa membacanya ya. Yang kelima adalah surah Al-Anbiya ayat 87. Di surah ini tuh Ustazah benar-benar teringat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, lalu ia dihukum oleh Allah dan kemudian dimakan oleh ikan. Tapi di sini Nabi Yunus tidak pernah putus asa dan beliau selalu berdoa. Doanya itu selalu Ustazah aplikasikan ketika selesai sholat fardu atau ketika Ustazah lagi gelisah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba kita ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu tadi beberapa surah-surah favorit Ustazah. Kita semua pasti memiliki surah-surah favorit kan? Tapi jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran tanpa memilah surah apa yang mau antum baca. Oke? Semoga dengan kita memperbanyak amal sholih, salah satunya dengan membaca Al-Quran maupun dengan murotal, itu dapat menyegerakan hilangnya wabah corona saat ini dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Itu saja motivasi dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat wajibnya, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke? Oh iya, playlist kalian apa? Komen di bawah ya. Sip? Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.